Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Nelia Dewi, dosen Prodi Tetris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saat ini saya sebagai peserta PKDP tahun 2024 di PTP UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan bagaimana makna dari moderasi beragama dan peran kita sebagai pendidik untuk meningkatkan moderasi beragama. Selamat menyaksikan video kali ini. Moderasi beragama merupakan sebuah pendekatan yang menekankan kepada keseimbangan, toleransi, dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama. Hal ini penting untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian di tengah keberagaman masyarakat. Pengertian dan konsep moderasi beragama yang pertama dikaitkan dengan keseimbangan, di mana moderasi beragama menekankan keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Kemudian moderasi beragama juga sebagai sikap toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan menerima perbedaan dalam beragama. Kemudian yang ketiga, pemahaman pendalam, yang artinya bahwa kita seharusnya mampu memahami agama secara komprehensif, tidak hanya secara harfiah. Nah, mengapa kita perlu menerapkan prinsip moderasi beragama? Apakah yang melatar belakangi? Yang pertama adalah tentunya karena di Indonesia terdapat keberagaman masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, agama, dan budaya yang sangat tinggi dan bervariatif. Kemudian latar belakang berikutnya yaitu adalah adanya konflik sosial, di mana adanya perbedaan pemahaman dan penafsiran agama seringkali memicu konflik di masyarakat. Ini yang sering terjadi. Kemudian yang ketiga, pentingnya adanya kerukunan. Ini melatar belakangi bahwa moderasi agama itu diperlukan untuk menjaga kerukunan dan perdamaian di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, ada 4 pilar moderasi beragama. Yang pertama yaitu adanya komitmen kebangsaan, di mana moderasi beragama mengedepankan sikap cinta tanah air dan mendukung keutuhan NKRI. Yang kedua adalah adanya toleransi, yaitu moderasi beragama menumbuhkan sikap saling menghargai dan menerima perbedaan. Dan yang ketiga yaitu adanya pilar anti kekerasan, di mana moderasi beragama menolak segala bentuk tindak kekerasan atas nama agama. Dan yang terakhir yaitu akomodatif terhadap nilai budaya lokal, di mana moderasi beragama juga memperhatikan dan mengakomodir adanya kearifan lokal dalam tradisi agama. Ada 9 nilai dalam moderasi beragama. Yang pertama yaitu kemanusiaan. Menghargai harkat dan martabat manusia merupakan kewajiban kita, di mana menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memberikan perlakuan yang adil serta hormat kepada sesama. Kemudian yang kedua, diantaranya juga meningkatkan solidaritas sosial, di mana kita hendaknya peduli dan saling membantu, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah mencegah diskriminasi, yaitu menolak segala bentuk perlakuan diskriminatif berdasarkan sara dan menjunjung tinggi kesetaraan sosial. Nilai yang kedua yaitu kemaslahatan umum, di mana kita memprioritaskan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, menjaga keharmonisan sosial atau menjaga keselarasan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, membangun solidaritas nasional dengan cara memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan di antara seluruh komponen masyarakat.
Yang ketiga adalah nilai adil, yaitu adanya perlakuan setara dengan memberikan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap semua pihak. Kemudian ada akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan hak dan kewajiban, menghargai perbedaan dan adanya keragaman yang ada di dalam masyarakat dan menegakkan hukum, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan menegakkannya secara adil. Nilai yang keempat yaitu berimbang. Adanya kekonsistenan dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian moderat, bahwa kita menghindari sikap ekstrim dan mengambil posisi tengah yang bijaksana. Dan berikutnya adalah proporsional, memberikan porsi yang tepat dan sesuai untuk setiap kegiatan kita. Yang kelima yaitu taat konstitusi, yaitu mematuhi hukum, menjunjung tinggi dan mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku. Kemudian ada demokrasi, yaitu mendukung dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta persatuan, memperkuat rasa persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai yang keenam yaitu komitmen kebangsaan. Adanya cinta tanah air, yaitu mencintai dan menjaga keutuhan serta kedaulatan NKRI. Wawasan kebangsaan artinya memiliki pemahaman yang luas tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan. Dan patriotisme artinya bersedia berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nilai yang ketujuh yaitu toleransi, diantaranya menghargai perbedaan dengan adanya perbedaan suku, ras, dan agama yang ada di dalam masyarakat. Kemudian saling memahami dan berusaha untuk menghindari prasangka buruk terhadap kelompok lain. Adanya kerjasama positif juga penting untuk mengembangkan kerjasama yang konstruktif di antara berbagai kelompok masyarakat. Yang kedelapan yaitu adanya anti kekerasan. Resolusi konflik yang ada, sehendaknya kita bisa menyelesaikan perbedaan dan permasalahan melalui dialog dan musyawarah, bukan dengan kekerasan. Kemudian mencegah radikalisme dan menolak segala bentuk radikalisme dan ekstremisme yang dapat memicu konflik dan kekerasan. Kemudian nilai yang terakhir atau nilai yang kesembilan adalah penghormatan terhadap tradisi atau budaya lokal, di mana kita hendaknya menjunjung tinggi dan menghargai tradisi serta budaya lokal sebagai bagian dari upaya mencintai bangsa kita, yaitu NKRI. Lalu, bagaimana peran kita sebagai pendidik dalam moderasi beragama? Yang pertama, tentunya karena kurikulum yang ada di bawah Kemenak itu berbasis moderasi beragama, maka hendaknya ketika kita sebagai pendidik atau guru atau pendidik di perguruan tinggi ketika mengembangkan kurikulum dan materi pembelajaran tentunya harus menekankan nilai-nilai moderasi beragama. Kemudian langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah keteladanan, yaitu sebaiknya kita bisa menjadi teladan dalam bersikap moderat, toleran, dan menjunjung tinggi kerukunan. Kita juga hendaknya mendukung adanya diskusi terbuka, yaitu menciptakan ruang dialog yang mendorong pemahaman yang mendalam tentang moderasi beragama. Kemudian langkah terakhir yang bisa kita lakukan yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam mempromosikan dan sama-sama menggaungkan nilai moderasi beragama. Beberapa tantangan dan hambatan dalam penerapan moderasi beragama diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemahaman teks agama, di mana penafsiran teks agama yang rigid dan juga eksklusif. Kemudian yang kedua adanya radikalisme, di mana saat ini sudah meluas paham-paham radikalisme yang menolak moderasi. Kemudian tantangan berikutnya adalah adanya politisasi agama, yaitu adanya upaya dari beberapa pihak yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik.
Dan yang terakhir adalah intoleransi, yaitu sikap intoleran atau tidak adanya toleransi terhadap perbedaan pemahaman dan juga keyakinan. Nah, strategi untuk mempromosikan moderasi beragama itu dapat dilakukan melalui banyak cara dan banyak platform. Di antaranya adalah yang pertama pada bidang pendidikan. Moderasi beragama dapat ditanamkan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum pendidikan. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan bidang kerjasama lintas agama, yaitu dengan membangun kerjasama dan dialog antar pemuka agama untuk mempromosikan moderasi. Nah, berikutnya yang ketiga adalah adanya peran media, di mana sekarang sudah di era digital, kita bisa berperan untuk mendorong media untuk aktif dalam menyebarluaskan pesan-pesan tentang moderasi beragama. Apa yang dapat kita simpulkan dan bagaimana langkah ke depan yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah membutuhkan komitmen bersama, di mana dibutuhkan komitmen dari seluruh elemen masyarakat termasuk kita sebagai pendidik untuk mewujudkan moderasi beragama. Kemudian yang kedua adalah selain teori, maka kita juga harus mengimplementasikan secara konkret atau nyata, mengembangkan dan menerapkan strategi yang konkret dalam mempromosikan moderasi beragama. Harapan ke depan adalah moderasi beragama diharapkan dapat menjadi fondasi untuk kehidupan yang harmonis dan damai dalam berbagai bidang kehidupan. Terima kasih, itu materi mengenai moderasi beragama. Semoga video ini dapat membantu pemahaman mengenai moderasi beragama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.